Sepertinya ada sesuatu di sini. Cepat lihat. Benda apa itu? Apa yang terjadi? Berdiri saja di sana tanpa bekerja. Bos, sepertinya kita menggali sebuah peti mati. Pengecut, sudah kerja di konstruksi 20 tahun. Mayat yang tergali jumlahnya lebih banyak daripada orang hidup yang pernah kau temui. Sekalipun itu peti mati Qin Shi Huang sendiri, kita akan tetap membongkarnya. Mari kita lihat. Ya. Bos, peti mati itu cukup bagus buatannya. Terukir naga dan burung phoenix. Sepertinya bernilai tinggi. Kita akan kaya. Jika kita mendapatkan harta dari sini, itu akan bernilai lebih dari 10 tahun bekerja di lokasi ini. Ayo. Luar biasa. Kita kaya. Ayo. Buka untukku. Bos, apa ini ide yang bagus? Diam kau. Sekalipun para dewa turun hari ini, saya tetap akan membukanya. Ini, ada seseorang di dalam peti mati ini. Apakah itu orang hidup atau mayat? Sung Yao Sentri berusia 1000 tahun. Dia bernapas. Berhenti. Apakah ini tahun kelima era Zhengli? Apakah ini ibu kota kerajaan Luoyang? Apakah wanita ini melakukan perjalanan waktu ke sini? Sekarang Juni tahun 2023. Ini loh, Chen. Kalau begitu siapa kaisar sekarang? Baru Dinasti Dacia baru sudah lama tidak memiliki kaisar. Dunia telah banyak berubah. Waktu berlalu bagai bayang-bayang yang samar. Tidak disangka sejak mulai meditasi terasing. Lebih dari 1300 tahun telah berlalu. Kau ini manusia atau hantu? Jika kau tidak bisa bicara maka diamlah. Dewi, dia mengalami demam saat masih kecil, yang membakar otaknya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Zaman keemasan Kai Yuan. Tidak disangka keadaan telah menjadi seperti ini. Zaman keemasan Kai Yuan. Jadi Dewi ini berasal dari dinasti Tang. Teknik pergerakan ini rasanya seperti bertemu dengan immortal yang hidup. Bolehkah saya bertanya Dewi, kemana Anda berniat pergi selanjutnya? Apakah Anda sedang mencari keturunan Anda? Saya harus melakukan bagian saya yang rendah hati. Anda telah mengingatkan saya. Posisi Sun adalah gerbang kehidupan. Saya harus menuju ke Tenggara. Menarik. Keturunan saya ternyata masih bertahan hingga hari ini. Ceki mati kayu nanmu berulir emas ini adalah hadiah dari Permaisuri Wu untuk meditasi saya. Anggaplah ini sebagai tanda pertemuan kita. Permaisuri Wu Kaisar Zetian, peti mati nanmu ini bernilai lebih dari 30 tahun pekerjaan konstruksi saya. Terima kasih Dewi. Terima kasih Dewi. Terima kasih Dewi. Terima kasih Dewi. Kemana dia pergi? Laba-laba. Allah Jumsan. Siapa yang bilang begitu? Matematika saya selalu lebih baik daripada milikmu. Nyonya, silakan masuk dan lihat-lihat. Aula Tunjen kami adalah toko barang antik yang sudah berusia sabat. Kami tidak pernah menipu pelanggan. Mengapa terburu-buru meminta saya datang hari ini? Xiang Tianfu pendeta Tao dari Gunung Langxi. Apa alasannya? Yang mulia kultivator abadi, terakhir kali Anda memberi saya jimat kekayaan 5 hantu itu. Tolong, 5 jiwa orang hidup yang baru diambil terkurung di dalamnya. Hasilnya sangat luar biasa. Dan sekarang, sebuah benda langka digali di lokasi konstruksi hari ini. Ini adalah peti mati dari kayu nanmu emas. Saat pertama kali digali,
Ada seorang kultivator abadi yang duduk di dalamnya, yang bisa berteleportasi. Dia mengklaim peti mati ini adalah hadiah langsung dari Kaisar Zetian, bahkan memberikannya sebagai hadiah salam kepadaku. Dengan harta seperti ini, saya tentu saja harus menjadi yang pertama untuk mempersembahkannya kepada Anda yang mulia kultivator abadi. Anda cukup bijaksana. Energi spiritual langit dan bumi yang begitu murni. Luar biasa. Benda ini sempurna untuk kultivasi saya. Beri dia hadiah. Baik. Terima kasih banyak yang mulia kultivator abadi. Pelukis ini agak malas. Gagal menangkap esensi sejati saya. Toko barang antik yang berusia sahabat ini tampaknya sedang kesulitan dalam bisnis, bukan? Aula Chunchen kami memiliki bisnis yang sangat bagus. Sebelum dinasti Qing, leluhur kami di dinasti Tang yang makmur memiliki 36 cabang yang tersebar hingga ke Persia. Namun kemudian, karena keluarga saya tidak tahu cara menjalankan bisnis, hanya toko ini yang tersisa. Siapa itu Suan? Yun Tin Jet bermotif naga milik wanita ini. Bernilai 5 juta. Jika Anda ingin membeli keramik Yun yang sama seperti milik Xiao Liu, ketuk keranjang di pojok kiri atas. Jika Anda ingin taksiran, silakan bergabung dengan siaran langsung. Apa yang terjadi? Kami sedang bekerja. Siapa di antara kalian yang bernama Suan? Saya Suan. Mana pembayaran pinjaman dan bunganya bulan ini? Apa kalian pikir kami para pemberi pinjaman? Bisa kalian remehkan? Kakak, mari kita bicarakan hal ini dengan baik. Bisnis sedang sangat buruk bulan ini. Bisakah Anda memberi kami waktu beberapa hari lagi? Minta waktu beberapa hari lagi. Sudah berapa lama saya memberi kalian waktu? Saya belum melihat sepeser pun. Jika kalian tidak bisa mendapatkan uangnya hari ini, kami tidak akan pergi. Dalam 6 bulan terakhir kalian menaikkan suku bunga dari 3% menjadi 5%. Dengan bunga majemuk, tingkat bunganya sudah jauh melebihi 50%. Siapa yang sanggup melunasinya? Kalian terus datang ke sini untuk membuat keributan di toko kami setiap beberapa hari. Pelanggan kami semua ketakutan oleh ulah kalian. Jika kalian terus begini, saya akan menelepon polisi. Mau panggil polisi? Baiklah. Lagi pula pinjaman ini tidak akan dilunasi hari ini. Kurasa kau sebaiknya tutup saja. Toko menyedihkan ini. Anak-anak, hancurkan semuanya. Setelah meditasi terasing 1000 tahun, saya tidak tahu bahwa di alam fana ini terdapat aturan yang begitu menarik. Bagus dasar nenek tua. Saya sarankan kau untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Atau kalau tidak saya akan. Tanganku. Nenek tua ini agak aneh. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Mari kita tarik diri dulu dan selesaikan nanti. Dewi mohon. Ampuni saya uang saya. Saya tidak menginginkan utangnya lagi. Saya tidak menginginkannya. Mohon lepaskan saya. Ambil uangnya dan ingatlah, jika saya melihat Anda lagi dalam radius 30 km dari ini. Terima kasih Dewi. Saya pergi sekarang. Pergi. Bibi, gerakan yang baru saja Anda lakukan itu keren sekali. Bisakah Anda mengajari kami? Kamu ingin belajar? Kitab Yin saya hanya diwariskan kepada keturunan. Jika kamu merawat saya hingga akhir hayat saya, apakah kamu bersedia? Bersedia? 100 kali lipat bersedia. Begitu kami mempelajarinya, kami tidak akan takut ditindas lagi. Hanya saja biasanya, kami mengandalkan toko kecil ini untuk berbisnis, dan kondisi hidup kami mungkin. Kami takut kami mungkin tidak memperlakukan Anda dengan baik. Keluarga Su generasi keberapa ini?
Sun Yaosen tahun ke-28 era Kaiyuan. Legenda mengatakan bahwa sesepuh ini membuka olah Chuncheon selama dinasti Tang. Beliau mengekspor harta karun dari 9 provinsi ke luar negeri. Saya dengar leluhur ini sangat dipercaya oleh Permaisuri Wu karena memiliki kemampuan sebagai abadi terestrial. Keturunan Suan dan Su Xiao, keturunan generasi ke-31 keluarga Su, memberikan penghormatan kepada leluhur kami. Leluhurmu melayani saya di masa dinasti Tang. Betapa gemilangnya masa itu. Saya tidak menyangka ia akan mengalami kemunduran sedemikian rupa setelah 1000 tahun. Baiklah, karena kalian adalah keturunan kawan lama. Mulai sekarang ikutlah dengan saya. Dan mari kita pulihkan nama keluarga. Adalah ketidakmampuan kami yang menyebabkan kemunduran keluarga. Saya hanya memohon bimbingan Anda senior. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya juga akan mencurahkan segenap hati dan usaha. Tidak perlu formalitas seperti itu. Kita adalah keluarga mulai sekarang. Panggil saja saya Bibi Shen. Ya, Bibi Jen. Semuanya, sepasang bejana perunggu domba era Shangsu ini terjaga dengan sempurna. Konon ini adalah bejana anggur kerajaan yang dihadiahkan oleh Raja Shou kepada Jiangxiang. Telah melintasi 3000 tahun sejarah. Saya akan tambah 100.000. Barang ini, saya ambil, jangan ada yang berebut dengan saya. Saya tambah 200.000 berikan pada saya. Semuanya, harga yang tertera dalam live stream adalah harga pas. Siapa cepat dia dapat. Jual ke saya ingin. Bibi Jen, kecuali botol keramik Jun bermotif teratai ini. Semua barang lain yang kami masukkan ke keranjang belanja sebenarnya sudah habis terjual dalam hitungan detik. Saya ingin botol keramik Jun bermotif teratai itu. Siapapun yang mencoba mengambilnya akan menjadi musuh keluarga Song. Song Yu, putri sulung keluarga Song, kepala keluarga besar Luo Cheng. Song Yu putri sulung keluarga Song di Luo Cheng. Anda pasti Nona Song. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya datang ke sini hari ini untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk nenek saya. Di masa mudanya, beliau adalah kolektor porselen yang antusias. Botol keramik Jun bermotif teratai itu, hadiah ulang tahun yang sempurna untuk beliau. Tidak ada yang lebih cocok. Nona Song, dari mana Anda mendapatkan gelang di pergelangan tangan Anda itu? Ini adalah hadiah pertunangan dari tunangan saya, Wang Yang. Apakah ada masalah dengannya? Wang Yang, orang yang baru-baru ini tampil di acara bincang-bincang keuangan. Pemuda kaya populer dari lingkaran Beijing itu. Dalam wawancaranya, dia menyebutkan bahwa mantan istrinya meninggal dalam kecelakaan. Masalahnya jauh lebih besar dari itu. Ini adalah gelang kutukan darah pencuri keberuntungan. Saya tidak menyangka teknik jahat ini telah diwariskan selama 1000 tahun. Gelang ini dibuat dari giok yang berlumuran darah. 9 orang yang menemui ajal secara tidak wajar. Gelang ini akan membuat pemakainya perlahan melemah dan mati. Yang lebih kejam lagi, gelang ini akan perlahan menguras kekayaan keluarga pemakainya. Sudah berapa lama Anda bertunangan dengan Wang Yang? Apakah Anda sering merasa jantung berdebar atau kelelahan? Apakah bisnis keluarga Anda sering mengalami masalah akhir-akhir ini? Ini adalah pernikahan bisnis antara keluarga Song dan Wang Yang. Pernikahannya dijadwalkan bulan depan untuk membantu keluarga Song memperluas wilayah kami di ibu kota. Pada pesta pertunangan kami 3 bulan lalu, Wang Yang memberi saya gelang ini dengan mengeklaim bahwa ini adalah pusaka keluarga Wang. Dia bilang, gelang ini memiliki kekuatan untuk memperpanjang usia dan membawa umur panjang.
dan bersikeras agar saya memakainya setiap saat. Namun sejak saya mulai memakainya, saya terus merasa cemas, menderita insomnia, dan sering mengalami mimpi buruk. Saya sudah berkali-kali pergi ke rumah sakit, tetapi mereka tidak pernah bisa menemukan penyebabnya. Selain itu, bisnis luar negeri, keluarga Song akhir-akhir ini mengalami masalah. Saya terus-menerus bepergian untuk urusan pekerjaan, dan saya pikir itu hanya kelelahan. Pusaka yang sangat bagus dari keluarga Wang. Gelang kutukan darah pencuri keberuntungan ini dirancang untuk menyerap vitalitas dan keberuntungan pemakainya. Anda bertunangan dengannya 3 bulan lalu. Jika Anda terus mengenakan gelang ini menjelang hari pernikahan Anda, keberuntungan keluarga Song akan benar-benar terkuras habis. Saat itu tidak, Anda juga akan mati karena kelemahan ekstrem. Wang Yang kemudian akan dapat dengan mudah mewarisi harta Anda. Bagaimana mungkin? Padahal Wang Yang dengan jelas mengatakan, gelang ini adalah jimat pelindung yang didapatkan leluhurnya dari Gunung Longxi. Gunung Longxi, gelang ini tampaknya diukir dengan pola umur panjang sekte Gunung Longxi, tetapi diukir secara terbalik. Pola umur panjang yang diukir terbalik akan menyedot keberuntungan keluarga Anda dan mentransfernya ke keluarga Wang. Selain itu, gelang ini telah diinfus dengan pasir kutukan darah Nanyang. Setiap hari Anda memakainya, sebagian dari jiwa Anda akan dimangsa. Dan bisnis keluarga Wang akhir-akhir ini sedang berkembang pesat, bukan? Benar. Ya Tuhan, itu benar-benar kejam. Bibi Jen, Anda harus membantu Nona Song. Saya mendengar bahwa mantan istri Wang Yang juga meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saya bertanya-tanya, apakah itu ada hubungannya dengan gelang ini? Wang yang hina itu, beraninya dia berkomplot melawan saya. Master Su, tolong bantu saya. Jika Anda bisa membuat keluarga Wang menanggung akibatnya dan mematahkan kutukan jahat ini, keluarga Song menawarkan setengah kekayaan sebagai terima kasih. Berdirilah terlebih dahulu. Saya melihat keberuntungan pada fitur wajah Anda. Anda dikelilingi oleh aura cahaya ungu. Keluarga Song pastilah keluarga yang mengumpulkan kebajikan melalui perbuatan baik. Saya pasti akan membantu Anda. Terima kasih senior. Kebaikan Anda yang luar biasa. Song Yu dan keluarga Song tidak akan pernah melupakannya. Nona Song, ini kamu. Aula Tunjen kami mendoakan Nenek Agung Song merayakan ulang tahun bahagia, kebahagiaan abadi, dan umur panjang. Terima kasih semuanya. Nenek pasti akan sangat senang mendengar ini. Mengenai undangan kejamuan ulang tahun ini, Anda tidak perlu menyiapkan hadiah apapun. Keluarga Song kami dengan tulus mengundang Anda untuk hadir. Dan kami menantikan kedatangan Anda. Mengenai pembayaran untuk barang tersebut, nanti saya minta sekretaris transfer ke Anda. Oke, saya belum pernah menerima undangan ke perjamuan dengan kaliber seperti ini. Saya pasti akan datang. Master Su, saya ada urusan yang harus diselesaikan, jadi saya pamit. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jika bukan karena Anda, saya bahkan tidak tahu apakah saya akan selamat. Pertemuan kita hari ini sudah digariskan oleh takdir. Jangan merasa terbebani olehnya. Nona Song terlalu sopan mengundang kami ke perjamuan seperti ini. Ini adalah kesempatan sempurna untuk meningkatkan reputasi toko kami. Pembayaran diterima 100 juta. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Benar-benar 9 digit. 100 juta. Nona Song terlalu murah hati. Saya Suwan berhasil mencapai target kecil pertamaku. Hanya di tahun ketiga setelah kelulusan. Surga sungguh telah memberkatiku. Siapa tadi? Yang baru beberapa hari lalu menangisi buku catatan keuangan. Lulusan terbaik. Berakhir menjalankan toko setelah lulus. Dasar nakal. Hanya kamu yang masih mengingat hal itu. Bibi Jen, Nona Song telah mentransfer 100 juta kepada kita. Kekayaan yang dipamerkan itu seperti sambaran petir. Tentang perjamuan ulang tahun Nenek Agung Song. Hadiah apa yang kalian rencanakan untuk dibawa? Hadiah. Nona Song mengatakan, kita tidak perlu menyiapkan hadiah apapun. Gadis konyol. Di era Sengguan, ketika hadiah ulang tahun seorang selir bangsawan ditawarkan, konon tidak perlu mempedulikan biaya. Hakim wilayah setempat dipromosikan keesokan harinya. Perjamuan ini adalah kesempatan emas bagi Aula Chunxian untuk membuat namanya dikenal. Hadiahnya, biar saya yang menanganinya. Jadi ini kediaman keluarga Song.
Sangat mewah. Ini pertama kalinya saya menghadiri jamuan kelas atas seperti ini. Itu bukan apa-apa. Istana Tongtian milik Permaisuri Wu pada masanya. Hanya sepasang singa perunggu di depan aula. Sudah membakar 100.000 jen emas persembahan dari wilayah barat. Mutiara bercahaya yang tergantung di ambang pintu membuat malam seterang siang. Seluruh pasar timur Chang'an begitu terang, sehingga tidak ada yang perlu menyalakan lampu. Dari mana pengemis-pengemis ini berasal? Tuan Muda Chen Putra Chen Songhai. Apakah kalian ke sini untuk membeli barang rongsokan? Xin Xiao kepala keluarga Si di Lu Chen. Tidak heran baunya seperti kemiskinan. Kami diundang oleh Nona Song untuk menghadiri perayaan ulang tahun Nenek Agung Song. Nona Song, apakah Nona Song bahkan mengenalmu? Bertingkah sok akrab. Entah Nona Song mengenal kita atau tidak. Kenapa tidak tanya langsung saja padanya? Anda tidak mungkin tidak punya nomor Nona Song kan? Kau. Tunggu. Aula Chunxian. Bukankah itu toko barang antik yang membongkar pemalsuan Liu Wendong? Saya pernah melihat live stream mereka. Dewi itu sangat tajam. Anda pasti Master Sukan. Benar itu saya? Jadi kau hanyalah seorang streamer. Hal yang paling kubenci adalah duduk bersama selebritas internet. Bukankah itu hanya menurunkan kelas perjamuan ini? Para live streamer zaman sekarang, mereka akan merusak acara apapun demi popularitas. Mereka tidak punya rasa malu. Tepat sekali. Seperti apa status keluarga Song? Bagaimana mungkin mereka mengenal orang-orang seperti itu? Liu Wendong dan Chen Songhai adalah mitra dalam pemalsuan itu. Jadi Anda adalah putra Chen Songhai? Kau. Benar sekali. Saya putra Chen Songhai. Apapun yang dilakukan Liu Wendong itu urusannya. Biar saya beritahu, pavilion harta kami baru saja membuka cabang baru di ibu kota. Ayah saya adalah pejabat yang baru diangkat, wakil direktur Institut Penelitian dan Perlindungan Peninggalan Budaya Luochen. Gadis kampung sepertimu tidak punya hak untuk bicara atau ikut campur di sini. Tuan muda Chen Anda benar-benar memiliki aura yang agung. Ketiga orang ini adalah tamu yang saya undang secara pribadi ke kediaman Song. Apakah Anda keberatan dengan itu? Nona Song, ini adalah kesalahpahaman. Saya hanya melihat mereka berpakaian sederhana dan tidak mengenali mereka. Saya khawatir orang luar menerobos masuk dan mengganggu perayaan ulang tahun Nenek Agung. Tuan muda Chen, di tanah keluarga Song milik saya, Anda sekarang pengurus. Tidak, tidak. Keluarga Song tidak mampu menjamu Buddha besar seperti Anda. Keamanan. Seret dia keluar. Jangan, jangan. Lepaskan saya. Saya bisa berjalan keluar sendiri. Saya putra Chen Songhai. Jangan bertindak terlalu jauh keluarga Song. Hati-hati dengan pembalasan ilahi. Pembalasan ilahi. Pavilion harta Anda tahun lalu. Menipu pengusaha Hong Kong dengan replika kelas atas. Menghancurkan keluarga mereka. Dan mendorong mereka untuk melompat dari gedung. Tahun ini, Anda menggunakan keramik biasa untuk disamarkan sebagai keramik Jun dinasti Song. Mengapa Anda tidak takut akan karma? Bagaimana Anda tahu itu? Nenek tua jahat. Kau nenek tua jahat. Nenek tua jahat. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Mulutmu harimaumu. Jika Anda berani mengucapkan satu kata lagi, saya akan memastikan Anda tidak akan pernah bisa bicara lagi. Seret dia pergi. Ketiga orang ini adalah tamu keluarga Song. Siapapun yang memiliki masalah dengan mereka adalah musuh keluarga Song. Apakah itu dimengerti? Ya. Ya. Ayo kita pergi juga. Yue. Sejak pesta pertunangan 3 bulan lalu. Tuan yang tunangan Song Yu. Benar-benar sudah lama sekali. Tetap tenang. Dia membawa penganut Dao ini kemari hari ini. Dia pasti punya motif tersembunyi. Ikuti saja permainannya untuk saat ini. Siapa ini? Saya dengar Nenek Agung keluarga Song menyukai ramalan. Saya telah secara khusus mengundang Master Zhang yang paling terkenal dari ibu kota untuk merayakan hari ulang tahunnya. Master Zhang sangat ahli dalam metafisika. Beliau telah menjadi Master Feng Shui pribadi keluarga Wen selama 40 tahun. Kebanyakan orang tidak akan mampu menyawanya. Teman muda Wang Anda terlalu baik. Berkah tak terhingga. Pengetahuan hamba yang hina ini mengenai Feng Shui, nasib dan ramalan, pemilihan lokasi, mengamati bintang, serta seni mistis. Saya hanya tahu sedikit saja. Dan siapakah para tamu ini? Kebetulan sekali.
Saya juga memiliki sedikit latar belakang dalam Feng Shui, menenangkan roh dan mengubah keberuntungan, serta seni menangkal kesialan. Saya sudah cukup banyak melakukan riset mengenai hal itu. Jika Sang Master Surgawi tertarik, saya bisa mendiskusikan Dao dengan Anda nanti. Status seperti apa yang dimiliki oleh guru surgawi Syah? Biaya kehadirannya setidaknya 1 juta. Bukan sembarang orang yang memenuhi syarat untuk mendiskusikan Dao bersamanya. Bisa berdiskusi soal Dao dengan Bibi Jan adalah berkah yang telah Anda tanam selama 8 kehidupan. Saya ragu kalian bahkan layak. Tepat sekali. Seorang penipu belaka berani bertindak begitu sombong di depan Bibi Jan. Dari mana gadis liar ini berasal? Berani menghina guru Syang? Bukankah itu hanya 1 juta? Saya akan membayarkannya untuk Master Su. Nora, Nenek Agung sudah siap. Anda boleh mulai. Nenek Agung sudah berada di ruang tamu dan telah menunggu semua orang. Silakan masuk. Semoga Nenek Agung keluarga Song Semoga Nenek Agung keluarga Song. Semoga Nenek Agung keluarga Song senantiasa bahagia senantiasa bahagia. Senantiasa bahagia. dan panjang umur. Dan panjang umur. Dan panjang umur. Nyonya besar Song Nenek dari Song Yu. Sangat bagus. Silakan duduk. Nenek Agung Song, saya mewakili keluarga Li Lilian kepala keluarga Li di Luochen. dan mempersembahkan kepada Anda giok lemak domba berbentuk buah persik panjang umur dari dinasti Han ini. Persik Istana Han membawa berkah yang baik. Persik Ratu Ibu bertahan 3.000 tahun. Namun semuanya pudar di hadapan sukacita keluarga Song. Persembahan buah persik yang membawa keberuntungan. Simpanlah. Di ruang kuil tempat saya, lantunkan doa setiap hari. Nenek Agung Song, saya mewakili keluarga Sai dan mempersembahkan Vespinus dan Bangmo dari dinasti Tang ini. Semoga Nenek Agung dianugerahi usia yang panjang seumur Pinus dan semangat yang agung sekuat Bangmo. Bagus. Seseorang. Pindahkan vas berharga ini ke kamar tidur saya. Nyonya Agung, garis berkah di antara alismu sangat panjang. Batang hidungmu lurus bagaikan pilar giok, membuat dahimu tampak cerah dan jernih seperti pantulan salju. Dengan ketiga fitur ini muncul bersamaan, ini benar-benar kejadian yang terjadi sekali dalam siabad. Tanda umur panjang dan keberuntungan. Namun, sepertinya pada peta kehidupan ini, Mengapa kompas ini berputar begitu cepat? Master Zhang, penilaian Anda terhadap fitur Nyonya tentu saja akurat. Kompas ini adalah instrumen magis dari Gunung Longxi. Kompas misteri surgawi. Setiap murid langsung memilikinya. Sepertinya barang yang dibawa Tuan Wang yang kali ini benar-benar punya keahlian. Tuan Shang, apakah ada yang salah dengan peta kehidupan ini? Nenek adalah orang yang sangat beruntung. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Master, silakan berbicara dengan bebas. Nenek Agung Anda ditakdirkan hidup hingga 90 tahun. Namun ini, kompas menunjukkan ada energi yin jahat di kediaman ini. Dan saat ini sedang mengonsumsi umur Anda. Master, apakah ini benar? Saya telah menjelajahi dunia bela diri selama 40 tahun. Dan saya tidak pernah mengucapkan kata-kata palsu. Lihat ke sini Nenek Agung. Orientasinya terkutuk. Dan energi logam berbenturan dengan istana. Jarum menunjuk tepat ke barat. Yang jelas menunjukkan ada objek yin ekstrem di sana. Barat termasuk logam yang mengatur aura pembunuhan. Di sisi barat kediaman Anda, apakah ada aula leluhur? Gudang. Ya benar. Nenek Agung, apakah rumah tangga Anda baru saja menerima barang antik, terutama potongan giok? Sebulan yang lalu, beberapa generasi muda membawa pulang sepotong giok tinta dari Laut Selatan. Katanya sebagai hadiah ulang tahun lebih awal untuk saya. Mungkinkah? Apakah itu benar-benar giok tinta tersebut? Seseorang, pergilah ke aula leluhur di halaman barat dan bawa giok tinta itu ke sini. Astaga, giok tinta ini ternyata sebesar telapak tangan. Xu Xiao, jaga sikapmu. Giok tinta dengan kualitas sebagus ini memang langka. Dulu, ketika utusan Persia beraudiensi dengan Permaisuri Wu, mereka mempersembahkan satu dengan dimensi yang sama. Setelah Permaisuri memainkannya selama 3 hari, menganugerahkannya kepada Putri Taiping. Ukuran lempengan giok ini, bahkan di museum,
Anda mungkin tidak akan bisa menemukan yang kedua. Para junior keluarga Song ini benar-benar penuh perhatian. Master Zhang, apakah ada sesuatu yang salah dengan gift ini? Izinkan saya memeriksanya. Tolong. Nenek Agung, silakan lihat dengan cermat. Giat tinta ini termasuk elemen air. Air pada dasarnya lembut dan bisa mengumpulkan kekayaan serta berkah. Giat tinta sebesar ini, Mama, konsentrasi energi spiritual langit dan bumi, dan esensi matahari serta bulan. Hanya saja, Tuan Xiang, silakan utarakan isi hati Anda. Semua orang di sini adalah orang yang berakal. Anda begitu ragu-ragu. Mungkinkah Anda sedang mencemaskan sesuatu? karena Tuan Sudari Aula Chunshan begitu tidak sabar, saya akan berhenti bertel-tel. Giat tinta ini adalah esensi dari energi spiritual langit dan bumi. Sayang sekali bahwa seseorang telah memurnikan aura jahat ke dalamnya. Di permukaan ia mengumpulkan kekayaan, namun kenyataannya ini mencuri umur Nenek Agung. Para junior keluarga Song ini benar-benar melakukan hal seperti itu. Ke dalam hadiah untuk Nenek Agung Song kembali terkontaminasi oleh energi yin pembunuh. Ini benar-benar keterlaluan. Bibi Jen, apakah perkataan Master yang benar? Apakah benar ada seseorang yang ingin mencelakai Nyonya Song? Tuan yang harap jaga ucapan Anda. Beberapa junior keluarga Song ini semuanya adalah keturunan langsung kami. Mereka selalu sangat berbakti kepada Nyonya Besar. Mereka tidak mungkin melakukan apapun untuk mencelakai Nyonya Besar. Benar, Song Xian dan Song Xiang. Mereka selalu menjadi yang paling berbakti kepada saya. Master, mungkinkah Anda salah? Nenek Agung masih merasa sangsi. Silakan lihat. Di sini benar-benar ada energi jahat. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Seperti kata pepatah, kita bisa mengenal wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Beberapa kerabat muda Anda menginginkan kekayaan Anda dan telah bekerja melawan Anda secara diam-diam. Hal ini sudah biasa di antara keluarga besar. Namun, untunglah Tuan Xiang ada di sini hari ini. Jika tidak, itu akan menjadi. Terima kasih, Master. Jika Anda bisa menghilangkan energi jahat ini, saya pasti akan memberi Anda imbalan yang pantas. Untungnya energi jahat jenis ini adalah tingkatan yang paling rendah dan baru berada di kediaman keluarga Song dalam waktu singkat. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun Nenek Agung. Saya secara khusus membawakan sebuah patung perunggu Taoti. Taoti dapat melahap segala hal, menaklukkan iblis dan melenyapkan setan, serta mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Selama benda ini dihormati dengan benar, ini adalah penawar yang sempurna untuk menangani energi jahat seperti ini. Bawa patung itu ke depan. Mohon terima pemberian ini, Nenek Agung. Terima kasih, Master Zhang. Luar biasa. Spektakuler. Benar-benar spektakuler. Saya telah bermeditasi terasing selama 1000 tahun. Dan baru saja keluar, saya menjumpai pemandangan yang begitu menghibur. Sungguh luar biasa. Su Miaojian, Anda lagi. Tuan Xiang telah bekerja tanpa lelah untuk membersihkan keluarga Song dari roh jahat. Sebagai teman keluarga Song, Anda seharusnya berterima kasih. Namun Anda berani memfitnahnya karena melakukan trik. Apa maksud Anda? Sesaat yang lalu di pintu masuk, Anda mengaku ahli dalam seni Dao. Sebagai praktisi Dao, bagaimana mungkin Anda tidak melihat energi jahat pada giok ini? Apakah karena Anda melihat bahwa saya mematahkan kutukan ini dan Anda merasa cemburu? Ini jelas merupakan perbuatan rahasia Anda sendiri. Giok ini pada mulanya sempurna, murni di dalamnya, tanpa satupun noda. Anda pasti telah mengetahui caranya. Cerita keluarga Song mempersembahkan giok ini dan memilih menggunakan ulang tahun Nenek Agung untuk mementaskan lelucon konyol ini. Saya heran mengapa beberapa saat lalu dia diam-diam menyembunyikan tangan kirinya di dalam lengan bajunya. Jadi begitu. Kalian melontarkan tuduhan yang tidak berdasar. Nenek Agung, saya telah menempuh ribuan mil dari ibu kota kerajaan. Tidak menyangka tamu kehormatan keluarga Song bisa begitu kasar.
Su Miaojian, Anda terus bersikeras bahwa sang tuan memasukkannya. Di mana bukti Anda? Jika Anda tidak punya bukti, Anda bersalah atas fitnah jahat. Tuan Xiang ini adalah ahli Feng Shui ternama dari ibu kota kerajaan. Ini, bagaimana mungkin dia melakukan hal sehina itu? Anda ingin bukti? Maka saya akan menunjukkannya kepada kalian. Bagaimana cermin Chen Songhai hancur sebelumnya. Dan bagaimana Tuan Xiang secara diam-diam merapalkan mantra. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun teknik cermin air adalah seni kecil, ia telah merekam manuver supranatural Anda dengan jelas dan tidak salah lagi. Saya bertanya-tanya, apalagi yang ingin Anda katakan? Tidak, mustahil. Saya tidak pernah membayangkan Tuan Yang yang terkenal di ibu kota sanggup melakukan hal seperti ini. Jadi Anda yang menggunakan ilmu sihir untuk memecahkan cermin, lalu mencoba menjebak saya. Anda Tuan Yang berani menggunakan ilmu hitam di kediaman keluarga Song saya untuk menabur perselisihan di antara kerabat saya. Bibi Jen luar biasa. Dia menggunakan teknik cermin air ini terakhir kali untuk mengungkap pemalsuan Liu Wendong. Dan sekarang dia mengungkap Tuan Yang. Teknik cermin air tidak hanya dapat menelusuri masa lalu, tetapi juga mengungkapkan kebenaran. Kita berdua adalah kultivator, jadi pastilah Anda memahami prinsip ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Cermin itu hanyalah ilusi. Tuan Xiang adalah pria dengan kedudukan tinggi dan berbudi luhur. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Rekan kultivator, saya telah menghabiskan puluhan tahun bekerja keras dalam latihan saya, hanya untuk menyambung hidup. Kita sama-sama praktisi Dao. Mengapa Anda harus begitu kejam? Kejam? Tuan Xiang dan keluarga Wang menggunakan gelang pencuri keberuntungan kutukan darah untuk menguras keberuntungan Nona Song. Apa tanggapan Anda atas kejahatan itu? Gelang pencuri keberuntungan kutukan darah apa? Biar saya beritahu. Bicara omong kosong. Bisa berurusan dengan hukum. Saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Sejak pertama kali saya melihat Anda, saya sudah curiga. Mengapa seorang praktisi Dao membawa aura yang begitu berat dari darah jahat? Surga tanpa batas. Saya di bidang Feng Shui dan Geomansi, ramalan dan numerologi, serta mencari urat naga. Nona Song, izinkan saya meminjam gelang Anda. Biarkan saya melihatnya. Gelang inilah penyebabnya. Nona Song berkata, ini adalah pusaka keluarga Wang yang diberikan sebagai hadiah pernikahan. Konon membawa umur panjang. Saat Nona Song datang ke toko kami, seberkas kabut hitam tiba-tiba keluar dari gelang itu, mencoba mencelakainya. Jika bukan karena Bibi Jen, Nona Song pasti sudah tamat. Saya dengar istri pertama Wang Yang juga meninggal dalam kecelakaan. Saya bertanya-tanya, apakah itu ada hubungannya dengan gelang ini? Kebohongan yang tidak masuk akal. Mantan istri saya meninggal karena serangan jantung mendadak saat mendaki. Gelang ini hanyalah benda mati. Bagaimana mungkin benda ini mencelakai siapapun? Gelang ini terbuat dari giok yang direndam darah 9 orang mati, tidak adil. Memusatkan energi jahatnya. Pemakainya akan perlahan melemah dan akhirnya meninggal. Dan juga akan menguras keberuntungan keluarga pemakainya, Wang Yang. Seni jahat macam apa yang dimiliki keluarga Wang Anda? Anda benar-benar lancang. Nona Song. Wang Yang, saya sudah menyuruh orang menyelidiki kebenarannya. Saat itu, hadiah pernikahan yang Anda berikan kepada Nona Chien adalah gelang pencuri keberuntungan kutukan darah ini. Selain itu, pada hari dia meninggal, Andalah yang mengajaknya mendaki. Keluarga Wang yang keterlaluan. Metode kalian benar-benar kejam. Tidak heran keluarga Wang melesat dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata semua itu melalui ilmu hitam ini. Mencuri keberuntungan dari keluarga bangsawan lain. Gelang ini akan menyebabkan sesak dada dan napas pendek pada pemakainya. Dan perlahan-lahan membusuk. Anda tahu Nona Qian sedang melemah dan sengaja mengajaknya mendaki. Semua hanya agar dia mati mendadak di padang gurun. Supaya Anda menelan kekayaan keluarga dia. Dan Anda sebagai praktisi Dao, berlatih dalam energi baleful yang jahat, membantu orang jahat dalam keburukan mereka. Saya bertanya-tanya berapa banyak manusia tak berdosa yang telah Anda celakai. Dewi Agung mohon lihat kebenarannya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya.
Itu semua ulah keluarga Wang. Keluarga Wang yang memaksa saya melakukannya. Anda bicara omong kosong. Tuan Shan, Anda yang mengatakan menggunakan gelang pencuri keberuntungan kutukan darah untuk mencuri nasib keluarga terkemuka lainnya adalah rencana yang sempurna. Dan sekarang Anda menyalahkan keluarga saya. Nasib keluarga Wang Anda sudah lama layu. Berkatmu sudah habis. Keturunanmu kian menyusut. Ayahmu yang memohon padaku. Dan hanya karena itulah aku setuju. Jika bukan, karena metode ini, keluarga Wang milikmu sudah lama punah. Hari itu, saya hanya sementara menyegel energi Baleful di dalam gelang ini. Setiap utang ada debiturnya, setiap kesalahan ada pelakunya. Hari ini, saya akan membiarkan 9 roh pendendam ini menyelesaikan perhitungan dengan kalian. Karena kau tidak menunjukkan belas kasih. Jangan salahkan aku jika aku tidak punya hati. Aku telah menghabiskan puluhan tahun berkultivasi, menundukkan iblis dan membasmi roh jahat tak terhitung. Aku punya harta magis dari guruku. Meskipun kau memiliki kemampuan supranatural, apa yang bisa kau lakukan padaku? Hancur. Beberapa sisa roh pendendam yang kubunuh berani bermimpi untuk membalikan keadaan. Tuan Xiang benar-benar memiliki kemampuan seperti dewa. Begitu kita kembali, keluarga Wang pasti akan memberimu imbalan yang pantas. Bayaranmu akan dilipat gandakan. 3 kali lipat. Saya melihat teknik dan artefak yang Anda gunakan. Jelas milik garis keturunan Gunung Longxi. Sebagai murid Gunung Longxi, anggota jalan yang benar, Anda harus tahu aturan ketiga gerbang mendalam. Mereka yang menggunakan keahliannya untuk menipu hati akan menderita hukuman pemusnahan 5 guntur. Aturan kelima, mereka yang dengan kejam membantai orang tak berdosa akan menderita bencana karena jiwa dicabut dan roh dimurnikan. Hari ini, saya akan bertindak atas nama sekte Anda untuk menyingkirkan yang tidak layak. Yen mendalam memanggil bulan. Kekosongan agung meminjam cahaya. 9 neter warut mematuhi perintah saya. Hancurkan ilusi dan ungkapkan kebenaran. Sekarang. Mustahil. Jimat Taiji Surgawi Azur ini adalah harta pelindung berharga yang ditinggalkan guruku untukku. Guruku, yang kekuatannya mencapai surga, telah lama naik ke alam surgawi. Kau, siapa sebenarnya kau? Siapa saya tidaklah penting. Yang terpenting adalah dosa-dosa yang telah Anda perbuat harus dibayar dengan darah. Jiang, Tuan Shan, lakukan sesuatu. Aku tidak ingin mati. Tapi wujudkan rohmu, dan berikan aku kekuatanmu. Dari segala hal di langit dan bumi, tidak ada yang tidak bisa ditelannya. Telan. Ini adalah bayangan dari binatang suci kuno. Meskipun kekuatannya hanya 1/10 dari bentuk aslinya, itu masih cukup untuk menghancurkan kultivator biasa. Terakhir kali aku melihat bayangan kuno, sudah seabad yang lalu. Bayangan binatang ilahi yang ada di seluruh Dacia bisa dihitung dengan jari. Konon, itu adalah artefak sekali pakai. Tidak disangka dia menyia-nyiakannya di sini. Telan. Kalian, karena melihat binatang suci dalam bentuk asli, hidupmu tidak disia-siakan. Semua orang di kediaman Son hari ini harus mati. Kalian semua masuklah ke neraka. Segera lindungi Matriarch. Dewa Agun, di antara mereka yang harus mati, aku tidak termasukkan. Tapi yang korup merasa dirinya layak disebut sebagai binatang ilahi. Apakah itu Toti atau bukan? Kau akan tahu setelah mencobanya. Toti telanlah langit. Kebencian mengambil bentuk. Semua roh patuhi perintahku, menelan jiwa dan mencabut nyawa. Roh jahat rendahan. Apa yang bisa Anda lakukan terhadap saya? 1000 tahun yang lalu, bahkan wujud asli Anda tidak berani bertindak lancang di hadapan saya. Bibi Jen, hati-hati. Kekosongan mewujudkan kehidupan. Yen misterius menekan kejahatan. Bayang-bayang teratai memurnikan dunia. Semua hukum hancur. Tunduk. Ini adalah formasi penakluk iblis 9 kebenaran yang tercatat dalam sutra teratai kekosongan. Astaga, konon formasi ini telah hilang selama 500 tahun. Dewa Agun, apakah Anda baik-baik saja Dewa Agun? Sisa roh Toti.
Kusempurnakan selama 10 tahun dengan pengorbanan darah, mampu melepaskan sepertiga kekuatan dari wujud asli binatang suci tersebut. Namun kau menghancurkannya dengan begitu mudah. Jalan-jalan jahat dan sesat tidak akan pernah bisa melawan jalan kebenaran. Begitulah keadaannya 1000 tahun yang lalu, dan akan tetap demikian 1000 tahun mendatang. Pergilah, selesaikan utang karmamu. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Guruku tidak akan membiarkanmu lolos. Mereka yang seharusnya tidak lagi menetap di dunia ini, namun bersikeras menentang langit untuk bertahan hidup, dengan paksa merampas umur yang panjang. Setelah melakukan banyak perbuatan jahat, namun masih mampu bertahan hingga kini. Menjadi abu kembali menjadi abu, menjadi debu kembali menjadi debu. Sekarang, keadilan yang menjadi hakmu di dunia fana, saya telah mengambilnya kembali untukmu. Biarkan keluh kesahmu sirna. Segeralah masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Jangan menoleh ke belakang di jalan menuju mata air kuning. Semoga lahir di keluarga baik di kehidupan berikutnya. Apa maksud kalian dengan ini? Wanita tua ini buta terhadap kebenaran. Kekuatan sang immortal tinggi benar-benar melawan takdir langit dengan tamu-tamu jahat yang datang hari ini. Jika bukan karena sang immortal tinggi di sini, seluruh Clan Song pasti akan menemui malapetaka. Pendeta Abadi Su telah menyelamatkan saya dari situasi sulit berkali-kali. Kebaikan dan kebajikan Pendeta Abadi Su, Song Yu tidak akan pernah melupakannya. Mustahil untuk dibalas dalam kehidupan ini. Sejak hari ini, seluruh keluarga Song bersumpah untuk mengikuti arahan Pendeta Abadi Su untuk melalui api dan air, dan tidak akan pernah surut. Li telah melintasi dunia seni bela diri selama puluhan tahun, dan bangga karena dianggap berpengetahuan luas. Tapi sekarang, menyaksikan Dewi Agung menaklukkan iblis dan membasmi roh jahat, menjunjung jalan kebenaran dan membersihkan kejahatan, saya akhirnya menyadari apa arti sebenarnya dari menentang surga. Li telah menjalani separuh hidup hanya untuk menyadari bahwa saya hanyalah katak dalam tempurung. Atas rahmat Dewi Agung yang menyelamatkanku, Klan Li akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk membalas budi Anda. Klan Sai, saya berharap untuk menghormati sang kultivator abadi turun-temurun. Setiap tahun 10.000 tael emas. Ini bukan janji kosong mengenai masalah sepele. Saya tidak akan pernah berani menyusahkan pendeta abadi. Saya hanya meminta agar pendeta abadi, saat keluarga saya menghadapi krisis hidup dan mati, berkenan menunjukkan belas kasih. Tidak buruk sayang. Masalah bisnis dermaga keluarga Song yang Anda rebut itu satu hal. Saya membiarkannya begitu saja. Namun sekarang, Anda bahkan berani mengincar pendeta abadi. Master Su, keluarga Song berharap dapat melayani Anda selama turun-temurun. Setiap tahun mempersembahkan kepada Anda 200.000 tael emas. Dan untuk Ola Chunchen Anda, mengumpulkan harta langka dan luar biasa dari seluruh dunia. Apapun yang dibutuhkan pendeta abadi, keluarga Song tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendapatkannya. Bibi Jen memiliki kemampuan luar biasa. Terima kasih Bibi Jen, karena telah menyelamatkan Suan. Setiap kali kami menghadapi bahaya, Bibi Jen lah yang berdiri di depan kami. Meskipun Su Xiao adalah keturunan Anda, saya tidak bisa melindungi diri sendiri. Saya benar-benar tidak berguna. Bangkitlah. Kalian tidak perlu melakukan sujud yang begitu agung. Pertemuan kita hari ini, semuanya telah digariskan oleh takdir. Menundukkan iblis dan melenyapkan setan adalah sifat alami setiap kultivator. Saya terbiasa hidup sebagai jiwa yang bebas. Saya tidak bisa menerima persembahan dupa. Kebaikan kalian, saya terima dengan penuh rasa syukur. Suan, Su Xiao. Nyonya Song. Ini adalah hadiah ucapan selamat kecil dari Ola Chunxian kami untuk Anda. Di dalamnya terdapat 18 biji teratai 1000 tahun. Semuanya dipanen dari kolam Giok Kunlun. Masing-masing diresapi dengan energi spiritual langit dan bumi. Biji-biji ini dapat memperpanjang umur dan memastikan kedamaian serta kemakmuran keluarga Song. Pendeta abadi memiliki pandangan ilahi yang jauh ke depan. Nenek sudah menyukai bunga teratai sejak kecil. Saat saya membeli itu, vas keramik Jun teratai untuknya. Itu untuk memenuhi seleranya. Kehadiran sang immortal tinggi di perjamuan ulang tahun saya yang sederhana ini telah membawa kehormatan besar bagi keluarga Song. Dan sekarang, Anda telah menyelamatkan seluruh klan Song saya dari bencana. Hadiah yang begitu berharga dari sang immortal tinggi. Saya benar-benar merasa tidak layak menerimanya. Nyonya, ini hanyalah tanda terima kasih kecil dari Ola Chunchen kami. Anda berbudi luhur dan terhormat dengan berkat yang mendalam. Ini sangat cocok dengan niat murni biji teratai ini.
Anda adalah... Saya melihat Anda di potret di election. Jadi benar-benar Anda sang immortal tinggi. Dulu, leluhur keluarga sang saya sedang menderita kelaparan dan melarikan diri ke kota Guyun, telah terdesak hingga ke sudut. Sang immortal pun muncul, bak seorang penyelamat. Jika bukan karena emas yang Anda anugerahkan kepada mereka dan petunjuk Anda bagi leluhur saya untuk mencari penghidupan di Luoyang, bagaimana mungkin keluarga Song bisa berada di posisinya saat ini? Saya telah menghafal catatan kebajikan leluhur Song sejak kecil. Bahkan kini diolah leluhur keluarga Song. Potret Anda masih dipuja dengan dupa yang dibakar setiap hari. Namun saya tidak pernah membayangkan saya gagal mengenali seorang immortal sejati. Saya benar-benar buta. Nyonya, Anda terlalu baik. Leluhur Anda sangatlah terampil. Mereka ditakdirkan untuk bersinar. Saya hanya mengikuti takdir. Saya tidak bisa menerima pemberian yang begitu agung. Sekarang, setelah urusan di sini selesai, Miao Xian dan kedua junior ini akan pamit. Nah, mungkin saya tidak membantu mereka dalam perjalanan ini. Siapa Su Miaoxian? Kita kedatangan tamu. Kudengar. Ada seseorang di sini yang bernama Su Miaoxian. Keluar sekarang. Siapa Su Miaoxian? Lancang. Apa nama Bibi Jen pantas diucapkan oleh mulutmu? Dasar gadis kecil. Merasa hebat ya? Jangan menolak minuman hanya untuk dipaksa meminum hukuman. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku lihat kau punya kemampuan. Jika aku tidak menghabisimu hari ini, namaku bukan Sun. Tangkap dia. Karena Anda sudah tiba. Bos Chen, kenapa bersembunyi seperti tikus? Mengirim semut-semut ini untuk membereskan masalah bagi Anda. Apa Anda kira Aula Chunshan tak punya pertahanan? Seperti dugaan saya, Master Su. Ramalan Anda benar-benar ilahi. Chen Songhai, kenapa Anda lagi? Chen Songhai, Anda membawa sekelompok preman untuk membuat keributan di Aula Chunshan saya. Apa sebenarnya niat Anda? Saya selalu merasa bahwa saya, Chen, tidak pernah menyinggung Anda sekalian. Namun Anda, Master Su, berulang kali Anda telah menyabotase bisnis pavilion harta saya. Anda bahkan menghina saya dan putra saya di perjamuan ulang tahun keluarga Song yang membuat saya kehilangan muka. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini akan berakhir begitu saja, bukan? Lalu bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikan ini? Sederhana. Bibi Jen, hati-hati. Saya pikir dia membawa pistol. Hampir saja aku mati ketakutan. 5 hari dari sekarang adalah waktu lelang bawah tanah Dacia yang akan diadakan di Luochen. Pada saat itu, para ahli barang antik dari segala penjuru dan berbagai firma barang antik akan hadir. Aturan kali ini cukup unik. Tidak akan ada sesi pratayang. Semuanya bergantung pada ketajaman mata masing-masing. Setiap barang lelang akan ditawar di tempat dan dinilai oleh para pakar. Semuanya hanya perlu modal awal. Siapapun yang bisa memutarnya paling banyak akan menerima hadiah 1 miliar. Dan kali ini saya bermaksud menggunakan 25 cabang pavilion harta saya sebagai jaminan untuk menantang Anda, Aula Chunshan, ke duel perjudian. Yang kalah akan mundur dari dunia barang antik selamanya. Master Su, apakah Anda berani menerima? Mengapa kami harus mendengarkan Anda? Tentu saja tidak. Baik. Saya menerima duel taruhan Anda. Master Su memang murah hati. Tapi bicara itu mudah. Ini adalah perjanjiannya. Silakan dilihat, Master Su.
Silakan. Ini undangan Anda. 5 hari dari sekarang, saya akan menunggu Anda di lelang bawah tanah. Undangan. Mari kita The film pergi. was translated and narrated by M Media. Master Su, sesuai dengan aturan lelang ini, Anda harus membayar deposit jaminan di muka dengan minimum 5 juta. Berapa banyak modal yang tersedia yang kita miliki di rekening dengan uang yang diberikan Nona Sang terakhir kali, ditambah pendapatan dari siaran langsung kita baru-baru ini. Jumlahnya sekitar 150 juta. Depositkan semuanya. Di Bijan, jika kita menyetorkan semuanya, saldo di Ola Chunjian tidak akan tersisa apa-apa. Apakah Anda pikir saya akan melakukan sesuatu yang tidak saya yakini? Langit di atas bumi di bawah. Hexagram Tai. Pertanda keberuntungan besar. Suan. Dasar pelit kecil. Kapan Bibi Jan pernah melakukan sesuatu tanpa merasa yakin? Lagi pula, jika kita benar-benar kehilangan segalanya, saya akan pergi dengan Anda untuk mengamen di jalanan. Baiklah. Semuanya sudah ditransfer. Master Su, ini nomor tag Anda. Harap simpan nomor 355 dengan aman. Angka yang bagus. 3 bakat dan 5 konstanta. Selaras sempurna dengan jalan surga. Master Su, saya penasaran berapa banyak uang jaminan yang Anda bayarkan. Saya dengar bahwa ada banyak harta di lelang ini. Dan setiap barang membutuhkan setidaknya 5 juta. Masalah kami membayar itu bukan urusan Anda. Tepat sekali. Tuan Chen, bagaimana Anda akan membayar deposit jaminan Anda? Saya memiliki 500 juta di kartu ini. Dan kata sandinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika itu belum cukup, konglomerat keluarga Master Tanaka bisa menambahkan uang jaminan untuk saya kapan saja. Ini nomor tag Anda. Harap simpan nomor 888 dengan aman. 888. Semoga makmur selamanya. Pertanda yang sangat baik. Kenapa nomor kita 355? Sedangkan mereka dapat 888. Seharusnya itu diberikan secara berurutan. Itu benar. Ini sungguh tidak adil. Tuan Chen adalah VIP dari kamar dagang bawah tanah kita. Tak masalah. Lelang adalah ujian atas ketajaman mata seseorang. Kita akan segera melihatnya. Siapa yang punya mata, jeli menemukan permata sejati. Hadirin sekalian, lelang bawah tanah Dacia ke-50 kini dimulai. Saya datang dengan persiapan matang kali ini. Saya telah membawa dana yang cukup untuk deposit keamanan sebesar 200 juta. Kawan, Anda jelas tidak tahu seberapa besar skala acara ini. Anda lihat itu, di sana itu, kepala Grove Show. 200 juta Anda mungkin tidak akan cukup. Aturan lelang ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Deposit keamanan minimum adalah 5 juta, tanpa batas atas. Setelah lelang selesai, semua barang lelang akan ditaksir oleh ahli di tempat. Peserta dengan laba atas modal tertinggi akan memenangkan hadiah 1 miliar secara eksklusif untuk merayakan hari jadi ke-50 lelang bawah tanah ini. Kami menambahkan acara khusus berisiko tinggi. Perjudian giok. Judi giok, sebagaimana tercatat dalam Yuan Chi. Jika giok tidak dipotong, nilainya tetap tidak diketahui. Seni judi giok telah diwariskan selama ribuan tahun. Batu sederhana ini menyimpan seni alam selama ribuan tahun. Menarik. Hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan untuk menyambut Master Huang Pei. Master Huang. Ini adalah Master Huang Pei. Master Huang, Ketua Kehormatan Seumur Hidup Asosiasi Taksiran Perhiasan dan konsultan utama untuk lelang giok Sotheby.
Untuk lelang ini, semua batu mentah kita akan dipotong di tempat dan ditaksir oleh Master Huang secara langsung. Mereka bahkan berhasil membawa Master Huang. Sepertinya, kita datang ke tempat yang tepat. Sepertinya, pihak penyelenggara benar-benar tidak tanggung-tanggung kali ini. Kudengar Master Huang hanya menghadiri pelelangan Satabi dan tidak pernah muncul di pelelangan lain. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, barang ini adalah barang lelang pertama pada acara hari ini. Batu mentah yang didatangkan dari Myanmar. Sesuai aturan lama, hanya boleh dilihat dari kejauhan, tidak boleh disentuh. Harga pembukaan 500.000. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Master Tanaka, bagaimana pendapat Anda tentang batu ini? Serahkan pada saya. Seni taksiran Jepang dapat mengungkap kebenaran dari segala hal. Kalau begitu saya mengandalkan Anda, Master. Anda lihat itu. Itu adalah lensa taksiran pusaka keluarga Tanaka. Keterampilan taksiran yang sejati. Tidak memerlukan alat eksternal seperti itu. And narrated by M Media. 600.000. 700.000. Bibi Jan, apakah kita benar-benar tidak akan berpartisipasi dalam penawaran? Kualitas batu mentah itu benar-benar. Kami tidak ikut serta. 900.000. 1 juta. Guratan seperti sisik ular dan pola berliku. Bintik lumut dengan rona warna musim semi. Jangan tertipu oleh tampilan luarnya yang polos. Di dalamnya tersimpan dunia yang tersembunyi. Ini pasti akan menghasilkan giok es kualitas tinggi. Atau bahkan mungkin 1.100.000. 1.800.000. Saya menawar 1.800.000. 1.800.000. Ada tawaran lebih tinggi. 1.800.000 untuk pertama kalinya. 1.800.000 untuk kedua kalinya. 1.800.000 untuk ketiga kalinya. Terjual. Selamat kepada penawar 888. Anda telah mendapatkan barang lelang pertama kita. Baiklah, kita lanjutkan. Kita akan memotong batu ini di tempat. Batu mentah ini. Potong. Potong sekarang. Biarkan mereka melihat. Seperti apa giok es kualitas tinggi yang sebenarnya. Es kualitas tinggi. Tidak mungkin. Selama 20 tahun, pengalaman saya dalam perjudian giok, batu dengan kulit seperti ini. Beruntung jika hanya menghasilkan varietas lilin. Nilainya sama sekali tidak lebih dari 1.500.000. Dan mereka menyebutnya es kualitas tinggi. Delusi. Xu Xiao, menurutmu bagaimana? Jangan bicara, lihat hasilnya. Master Huan, pembawa acara, pemotongan selesai. Para tamu kehormatan, pemotongan batu mentah pertama telah selesai. Jadi, bisakah asisten lelang meletakkan batu tersebut di meja depan, agar Master Huan dapat melakukan taksiran di tempat? Apa? Benarkah itu giok es tingkat tinggi? Ini tidak mungkin. Ini, bagaimana mungkin batu dengan kulit seperti ini bisa menghasilkan giok kualitas es? Sudah saya katakan, seseorang yang bahkan tidak berani menghadiri pelelangan masih layak disebut sebagai master. Anda. Bos Chen, Film was translated Anda terlalu tidak and sabaran. narrated by Di M rumah Media. lelang. Ini bukan soal kejayaan sesaat, melainkan soal imbal hasil investasi akhir. Master Tanaka, terima kasih kepada Anda. Kecemerlangan teknik taksiran Jepang bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang awam. Ya. Bagus. Master Huang, silakan ditaksir. Ini adalah ciok klasik, giok es tinggi lubang lama. Kilau seperti kacanya terlihat jelas. Teksturnya halus dan matang. Namun ada sedikit kekeruhan. Ada sedikit kekeruhan.
Translusensinya sedalam 3 inci. Sayangnya, ada retakan punggung yang melintang di bagian inti. Nilai pasarnya sekitar 5 juta. 5 juta? Itu berarti, dengan modal saya sebesar 1.800.000. Dalam sekejap mata, uang saya telah berlipat ganda lebih dari 2 kali. Tepat sekali, tingkat pengembalian Tuan Chen saat ini menempati peringkat pertama. Tingkatnya meningkat 2,7 kali lipat. Saya ingatkan sekali lagi kepada semuanya, di akhir acara ini, siapapun yang memiliki tingkat pengembalian tertinggi akan memenangkan hadiah utama sebesar 1 miliar secara eksklusif. Master Tanaka, jika saya memenangkan 1 miliar ini, saya akan membaginya 2 dengan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik. Bagus, selanjutnya batu mentah kedua. Ini adalah batu mentah pasir hitam dari tambang lama Mogam di Myanmar pada pelelangan umum tahun lalu. Batu serupa menghasilkan sepotong giok hijau kekaisaran senilai 300 juta. Tawaran awal adalah 10 juta. Setiap tawaran harus setidaknya 2 juta lebih tinggi. Penawaran dimulai sekarang. 12 juta, 14 juta. 18 juta, Terlihat begitu biasa saja. Bibi Jen, batu ini, apakah benar bisa mengandung giok hijau kekaisaran? Apakah itu berhasil atau tidak? Kita baru akan tahu setelah dipotong. Master Tanaka, bisakah ini benar-benar menghasilkan hijau kekaisaran? Jika benar-benar berhasil, maka kita akan mendulang emas. 25 juta, 27 juta. 30 juta. Jika ini benar-benar hijau kekaisaran. 35 juta, 40 juta. 42 juta. Saya menawar 42 juta. Sepertinya semua orang di sini bertekad untuk memiliki batu mentah ini. 50 juta. Menghabiskan 50 juta untuk berjudi pada sebuah batu. Mereka sudah gila. Sungguh. 50 juta bisa membeli rumah di pusat kota. Penawar 888 menawar 50 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Bibi Jen, apakah kita tidak menawar lagi? Seni judi giok, bukan soal persaingan impulsif. Hadiah 1 miliar adalah permainan pengali. Baja yang bagus harus selalu disimpan untuk bagian yang paling tajam. 50 juta untuk yang pertama. 50 juta untuk yang kedua. 50 juta untuk yang ketiga. Terjual. Selamat kepada penawar 888 karena telah memenangkan barang lelang kedua. Mari kita lihat siapa lagi yang akan menghabiskan 50 juta untuk sebuah batu. Tuan Chen dari Pavilion Harta benar-benar sekaya dan seberani yang mereka katakan. Hosen, potong batu ini sekarang. Saya ingin menunjukkan kepada mereka siapa yang benar-benar memiliki mata untuk kualitas. Ya, asisten lalang. Tolong potong batu mentah ini. Ini benar-benar hijau kekaisaran. Seperti kata orang bijak zaman dahulu, sentuhan hijau bernilai 10.000 emas. Tuan Chen, Anda telah mendapatkan keberuntungan besar. Keberuntungannya terlalu bagus. Dengan urat hijau kekaisaran ini, bahkan jika kita mengukirnya menjadi manik-manik, masing-masing akan bernilai lebih dari 1 juta. Master Huan, tunggu apa lagi? Cepat lakukan taksiran. Tunjukkan pada mereka apa yang dilihat oleh seorang ahli sejati. Sepertinya Tuan Chen tidak terhentikan hari ini. 2 blok batu berturut-turut mengungkapkan barang-barang kelas atas. Dia memiliki peluang besar untuk memenangkan hadiah 1 miliar hari ini. Sekarang Master Huang mohon berikan taksiran Anda. Material giok yang diekstraksi dari batu pasir hitam tambang tua ini sungguh langka. Ini telah menghasilkan giok putih lemak kambing.
Kualitas gioknya telah mencapai tingkat kristal es dan salju. Teksturnya halus. Ini benar-benar barang kelas atas. Dalam perdagangan giok ada pepatah, lebih baik membeli segores hijau daripada segumpal putih. Goresan hijau kekaisaran di tengah ini bahkan lebih berharga. Dalam giok hijau adalah raja. Meskipun hijau ini hanya kelas primer, jika diukir menjadi manik-manik, setiap butirnya akan bernilai lebih dari 5 juta. Tuan Chen benar-benar bisa dikatakan memiliki harta karun bernilai luar biasa, seharga lebih dari 1 kota. Master Huan, menurut pendapat Anda, berapa nilai potongan ini? Bulan lalu, di Myanmar, sebuah potongan yang hanya 2/3 dari ukuran ini, giok hijau dasar putih, terjual dengan harga fantastis 80 juta. Dan yang satu ini, kualitas batu wuxia hitam tambang tua ini 4 tingkat lebih unggul daripada potongan hijau dengan dasar putih itu. Estimasi konservatif adalah lebih dari 100 juta. 100 juta. Apa? 100 juta. Seandainya saya bertahan sedikit lebih lama, hijau kekaisaran ini pasti menjadi milik saya. Sepertinya, hadiah 1 miliar ini adalah milik saya. Mari kita lihat bagaimana Anda semua bersaing dengan saya sekarang. Jika saya ingat dengan benar, lelang ini dinilai berdasarkan tingkat pengembalian pokok. Itu standarnya. Bos Chen, bukankah Anda merayakannya terlalu dini? Bos Ken, lelang pertama Anda hari ini menghasilkan pengembalian 2,7 kali lipat dari modal Anda. Dan yang kedua menghasilkan pengembalian 2 kali lipat secara keseluruhan, meningkat lebih dari 4 kali lipat. Saat ini memegang posisi teratas. Para tamu Anda perlu meningkatkan usaha. Selanjutnya adalah barang lelang ketiga. Sebuah batu mentah. Mengapa batu ketiga ini terlihat begitu kecil? Pembawa acara dari mana asal batu mentah ini? Asal tidak diketahui. Kulitnya kasar, warnanya kuning. Sekali lihat saja Anda tahu itu tidak bagus. Batu mentah ketiga ini memiliki tawaran awal 5 juta dengan kelipatan minimum 500.000. Penawaran dimulai sekarang. 2 batu pertama adalah kelas atas. Tapi yang ketiga ini, saya pikir ini jelas penipuan. Master Tanaka, coba lihat batu kecil ini. Ini hanyalah bongkahan sampah. Tidak bernilai. Jika tidak ada yang menawar dalam 3 menit, barang ini tidak akan terjual. Bibi Jen, kita 5 juta. Nomor 355 sedang dalam hitungan mundur terakhir. Tawaran 5 juta. Selamat kepada nomor 355 karena memenangkan barang lelang ketiga. 5 juta untuk kerikil kecil. Master Su tentu memiliki bakat yang luar biasa. Batu ini bahkan tidak sebesar kepalan tanganku. Kulitnya tebal. Bagi saya ini terlihat seperti kerugian total. Bibi Jen, apakah batu ini benar-benar bisa berisi sesuatu yang berharga? Terlihat begitu biasa saja. Seringkali batu yang paling tidak mencolok adalah batu yang menyimpan harta karun tersembunyi. Percayalah pada Bibi Jen. Bibi Jen punya alasannya sendiri melakukan ini. Baiklah, asisten lelang tolong belah batu mentah ini. Sebuah konggiok dengan pola wajah binatang. Kalsifikasi putih tulang telah menembus ke inti. Dan garis ukirannya sehalus jaring laba-laba. Saya menyimpulkan ini berasal dari era Neolitikum. Benar. Ukiran batu figur dan lanskap era Qianlong. Seluruh karya ini menggunakan teknik ukiran berlapis dengan jejak pemotongan kawat yang terlihat jelas. Lipatan kainnya seperti gaya Chow mengalir seperti air, menyiratkan bahwa karya ini ditujukan untuk ruang belajar kekaisaran. Benar. Patung unta Sancai dinasti Tang. Tubuh tanah liatnya khas era Tang. Dan pola retakannya halus serta alami. Dimensinya proporsional. Ini adalah benda pemakaman yang bagus. Dibakar di wilayah Liangchen. Benar. Ornamen dewa panjang umur dari akar bambu dinasti Min dibuat dari akar bambu berusia 100 tahun, menggunakan ukiran bundar dan kerawang yang dipadukan
Serat akar bambu di bagian dasar ditangani dengan cerdik, mempertahankan bentuk aslinya. Teknik pisaunya berani dan primitif, mewakili yang terbaik dari sekolah ukiran bambu Jading. Benar. Bibi Jen benar-benar hebat. Vasplum lukis hitam Kishu dinasti Qin. Bodinya keras, dan glasirnya putih kekuningan. Sapuan kuas lukisannya Loen, The film dengan was lapisan yang jelas, translated and mencerminkan narrated gaya by artistik M. seni rakyat utara. Mata yang jeli. Tunggu, ada masalah dengan vas ini. Master Su, Anda keliru. Setiap barang dalam lelang ini telah dikatalogkan dan telah diperiksa oleh banyak ahli. Bolehkah saya bertanya apa yang salah dengan Vasplum ini? Saya rasa ada orang yang takut kalah dan sengaja mengulur waktu. Lelang bawah tanah ini adalah tempat klan Long. Berani-beraninya mempertanyakan koleksi klan Long. Saya rasa Anda pasti punya keinginan mati. Jika Bibi Jen bilang ada masalah, maka itu pasti ada masalah. Xu Xiao, menurutmu bagaimana? Kualitas vas ini memang bermasalah. Tolong beri saya segelas air. Dia benar-benar berani merusak barang lelang. Keramik Jishou asli, menggunakan pigmen mineral yang akan luntur jika terkena air. Namun glasir pada Vasplum ini mulai larut saat terkena air. Sejak kapan pigmen kimia modern ada pada porselen dinasti Jin? Bibi Jen benar. Keramik Cijou asli menampilkan pola yang elegan, sementara keramik Cijou palsu memiliki pola yang kaku dan lamban. Ini jelas sebuah tiruan. Master gue, apakah yang dia katakan benar? Mata Master Su seperti obor. Mata tua sayalah yang telah gagal. Skor saat ini adalah 9-9. Kompetisi berlanjut. Barang bergagang naga bertatakan emas dan prakara dinasti Tang. Pola naganya luas, sisiknya tersusun rapi, dan keahliannya sangat indah. Ia memotong besi seperti memotong lumpur. Ini pasti hadiah kekaisaran. Stoples polikrom era Jiajing dinasti Ming. Dasarnya menunjukkan rona merah batu api, dan glasir atas menunjukkan kilau kerang warna-warni. Kondisinya terawat dengan baik. Ini dibakar di tungku kekaisaran Jing Dejian. Patung Guanyin porselen putih dewa dinasti Ming. Wajah Guanyin tampak penuh dan berwibawa. Lipatan pakaiannya luas dan alami. Dasarnya memiliki tekstur pasta porselen ketan. Glasirnya diaplikasikan secara merata di seluruh bagian. Ini tidak diragukan lagi berasal dari dinasti Ming. Sebuah mahakarya yang diwariskan dari sekolah Hechaozong. Benar, Jin Silugui. Ditulis oleh Xiao Minchen dari dinasti Song. Karakternya tidak kabur, tintanya sehitam lat. Hanya saja kertasnya sedikit lapuk. Disahkan sebagai asli. Hanya tersisa 3 menit di putaran duel harta ini. Taksiran semacam ini sepertinya memakan terlalu banyak waktu. The film was translated and narrated by Apakah Master Su dari Ola Gonshan sudah gila? Menghancurkan begitu banyak barang antik seperti itu. Sungguh ini hanya pemborosan benda berharga. Sayang sekali untuk ditonton. Master Su dengan menghancurkan koleksi seperti ini. Apakah Anda berniat memusuhi seluruh dunia barang antik? Master Gu, dia sengaja menghancurkan koleksi itu. Anda bisa menyatakan, kami pemenangnya sekarang bukan? Patung Bodhisattva Kalu bercat. Kotak rias dari tempurung kura-kura dan kerang. Tempat dupa kerawang. Piring pernis Cina bar ukir dengan pola bunga proin. Piring dengan pola naga dan biji-bijian. Vas porselen biru putih dengan motif tanaman merambat. Guci umum berpola kupu-kupu. Ini semua adalah barang palsu. Liontin jangkrik giok hitam dinasti Xiang. Lonceng perunggu Yu Huang Xiu Barat. Patung rusa berbaring pernis merah periode musim semi dan gugur. Tempat dupa bosan biru hijau Han Barat. Batah lukisan timur. Genderang bercak ungu dinasti Tang. Tempat kuas biru langit pembersih hujan Song Utara. Tempat kuas giok hitam Song Selatan.
Pot gasir biru kepingan salju Suande. Vas 10.000 bunga gaya asing Qianlong. Yang tersisa ini adalah harta karun sejati yang telah diwariskan sepanjang waktu. Inti dari taksiran harta karun terletak pada mengambil yang terbaik dan membuang yang buruk, menembus ilusi untuk melihat kebenaran. Jika barang palsu tetap ada di dunia ini, mereka hanya akan menyebabkan kebingungan dan membawa rasa malu pada permata sejati. Ketika saya mendirikan Aula Chunshen bertahun-tahun yang lalu, itu bertujuan untuk melindungi tanah murni bagi barang-barang otentik. Di tengah perdagangan barang antik yang campur aduk dan kacau ini, luar biasa Bibi Jen. 2 potong giok itu sekarang milik kita. Mengambil yang terbaik, membuang yang buruk, serta membuang yang kotor. Saya sangat mengagumi niat awal Master Su. Barang antik yang dihancurkan Master Su memanglah barang palsu. Barang yang tersisa adalah barang yang asli. Saya umumkan bahwa dalam duel harta ini, Aula Chunshen menang. Aula Chunshen adalah pemenang duel harta ini. Sesuai dengan aturan, kemenangan akan didaftarkan atas nama Aula Chunshen. Seandainya saya mengeluarkan cermin penilai lebih awal, kedua keping giok itu jika digabungkan, nilainya hanya 100 juta. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Para tamu terhormat, segmen duel harta telah berakhir. Sekarang kita akan resmi memulai lelang barang antik. Barang lelang pertama adalah peta pembuluh naga 9 tripod. Apa peta pembuluh naga 9 tripod? Itu adalah peta harta karun legendaris yang digunakan Qin Shi Huang untuk mencatat geografi dan feng shui dahsyat. Lokasi makam Qin Shi Huang. Ya Tuhan, harta karun seperti itu. Keluarga Tanaka Sair harus memilikinya. Mausoleum Qin Shi Huang. Nilainya jauh lebih dari 1 miliar. Jika saya memiliki peta pembuluh naga 9 tripod, maka menjelajahi makam kekaisaran dinasti masa lalu akan menjadi sangat mudah. Jadi bagaimana jika Anda mengambil hadiah uang 1 miliar itu? Hadiah utama yang sebenarnya ada di sini. Tuan rumah, jangan buang waktu, mari mulai penawaran sekarang. Mari kita mulai penawarannya. Peta pembuluh naga 9 tripod. Tawaran awal adalah 50 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 juta, 60 juta, 70 juta, 100 juta, 120 juta, 130 juta, 150 juta, 200 juta. Apa yang harus kita lakukan, Bibi Jen? Uang jaminan yang kita bawa hanya 150 juta. Tuan rumah, nyalakan lentera langit. Menyalakan lentera langit. Terakhir kali seseorang menyalakan lentera langit adalah 20 tahun yang lalu. Saya menemukannya menyalakan lentera langit. Berarti tawaran tak terbatas sampai uang jaminan habis. Jika dua pihak terlibat dalam dua lentera, pihak yang kalah akan kehilangan uang jaminannya dan masuk daftar hitam secara permanen dari industri ini. Master Su, deposit keamanan Anda untuk lelang kami telah habis. Hanya menyalakan lentera langit bukan? Saya menyamai tawaran. Dengan deposit keamanan Anda yang sedikit itu, saya ingin lihat bagaimana Anda bisa bertahan lebih lama dari saya. Dua lentera langit adalah pertaruhan pamungkas. Ibarat api yang tergantung di atas kepala Anda. Satu langkah salah, dan Anda akan terbakar hingga tak bersisa. Dan saat dua pihak berduel, salah satu pasti akan terluka parah. Mengapa Anda berkata begitu? Bagaimana jika seseorang bersikeras melanggar kontrak? Duel antara dua pihak. Berarti, rumah lelang akan menyita deposit keamanan kedua belah pihak. Pemenangnya mungkin baik-baik saja, namun pihak yang tidak mampu membayar harga setinggi langit terkadang berakhir bangkrut, dan terkadang berakhir cacat. Rumah lelang adalah satu-satunya pihak yang benar-benar diuntungkan. Berapa banyak pedagang kaya yang dalam sekejap kesombongan menyalakan lentera langit hanya untuk berakhir melarat, atau bahkan keluarga mereka hancur. Ini adalah wilayah Qianlong. Siapa yang punya nyali untuk berani melanggar kontrak? Sekali lentera dinyalakan, itu berarti tidak ada jalan untuk kembali. Tuan rumah, saya akan menggunakan dua keping giok yang baru saja saya menangkan dalam duel harta karun bersama dengan bulan kerudung zamrud sebagai jaminan. Manual aturan lelang pasal 72 menyatakan, saat deposit jaminan telah habis, kedua pihak yang menawar dapat menggunakan agunan untuk menambah deposit. Kerudung bulan zamrud adalah harta langka. Anda benar-benar akan menggunakannya sebagai jaminan. Master Su punya nyali yang besar, mempertaruhkan 3 barang yang baru dimenangkan sebagai jaminan. Setelah taksiran, kedua giok dan
9 bulan kerudung zamrud dapat dikonversi menjadi deposit keamanan sebesar 605 juta. Lelang berlanjut. Saya menawar 800 juta. Sekarang penawar nomor 5 telah menawar 800 juta. Anda berdua yang menyalakan lentera. Deposit jaminan Anda sudah habis. Halo, ini Tanaka. Saya butuh uang tunai dalam jumlah besar segera. Tanaka Group akan menambahkan 5 miliar ke dalam deposit jaminan. 5 miliar. Tuan Tanaka, Anda sungguh mengesankan. Kali ini, saya akan melihat bagaimana Anda berniat melawan saya. Tuan Tanaka, apakah 5 miliar itu mata uang? Dashi atau Jepang? Tentu saja uang Dacia. Kata sandinya 6 angka 8. Tuan Tanaka baru saja mengonfirmasi tambahan 5 miliar. Ini juga merupakan uang jaminan tertinggi dalam sejarah rumah lelang kami. Saya menawar 8 miliar, menggunakan saham saya di perhiasan Zhou sebagai jaminan. Sertifikat kepemilikan saham. Apa? Itu kepala Zhou Jewelry. Nona Zhou. Nona Zhou dari Pulau Pelabuhan telah ikut serta. 8 miliar. Sekali lagi ini memecahkan rekor sepanjang masa lelang ini untuk deposit jaminan tertinggi. Nona Zhou, apakah Anda yakin? Hadirin sekalian, peta pembuluh naga 9 tripod adalah harta nasional Dacia. Bagaimana mungkin kita membiarkannya jatuh ke tangan orang asing Jepang? Sebagai anak Dacia, hari ini, bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh aset keluarga Zhou, saya tidak akan membiarkan harta nasional jatuh ke tangan Jepang. Ini adalah sertifikat ekuitas Jojoli saya. Senilai 8 miliar. Kata-kata yang bagus. Anak Dacia sejati. Seperti kata pepatah pasang surutnya bangsa, adalah tanggung jawab setiap warga negara. Sebagai warga Dacia, kita memiliki kewajiban untuk melindungi tanah kita yang megah. Kitab Ritus mengatakan, Giok Sutra Lonceng dan Genderang adalah harta paling sakral bagi negara, terutama peta pembuluh naga 9 tripod yang membawa takdir urat naga Dacia. Bagaimana bisa itu jatuh ke tangan orang asing? Nona Zhou dari Jojoli benar-benar punya keberanian. Setelah diverifikasi, sertifikat ekuitas Zhou Jewelry bernilai 8 miliar, setara dengan deposit jaminan sebesar 8 miliar. Saat ini Nona Zhou penawar nomor 666 telah menawar 8 miliar, yang tertinggi di ruangan ini. Saya telah memutuskan untuk menjaminkan 25 cabang paviliun harta saya sebagai agunan. Tahun lalu seorang pengusaha asing menawarkan 5 miliar untuk membeli paviliun harta saya. Saya tidak tega menjualnya. Itu karena setiap gerai paviliun harta saya adalah properti kelas atas. Nilainya sekarang sudah pasti melebihi 5 miliar. Gerai-gerai ini semuanya adalah bangunan dari era sebelum Republik, dan beberapa bahkan berasal dari dinasti Mingqing. Semuanya memang sepadan dengan deposit 5 miliar. 5 miliar milik Tuan Tanaka, ditambah 5 miliar milik Bos Chen. Deposit jaminan penawar nomor 888 mencapai 10 miliar, melampaui nomor 666. 8 miliar milik Nona Zhou, Master Su. Deposit jaminan Anda benar-benar sudah habis sekarang. Apalagi yang Anda miliki untuk dijaminkan? Jika saya tidak salah dengar, gerai untuk Ola Chunsen Anda semuanya disewa bukan? Bibi Jen, jika sampai pada titik itu, saya akan membicarakannya dengan keluarga saya dan menjadikan rumah kami sebagai jaminan. Tepat sekali. Meskipun Suwan dan saya tidak memiliki banyak tabungan, rumah keluarga kami masih bisa digadaikan untuk beberapa juta. Gadis konyol, saya menghargai niat baik Anda. Melindungi harta nasional bukan sekadar masalah dorongan hati. Itu adalah hati yang setia. Tak tergoyahkan ya. Meski dalam posisi rendah, tak pernah melupakan nasib bangsa. Sebuah rumah yang bernilai beberapa juta. Apakah saya tidak salah dengar? Apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya? Jika Anda tidak bisa memberikan deposit jaminan, perhatikan tangan dan kaki Anda. Anda, siapa yang bilang bahwa Tuan Su tidak bisa memberikan uang jaminan lelang? 3 keluarga besar Lu Chen, keluarga Song, keluarga Si, dan keluarga Li. Itu Nona Song. Nona Song kami di sini.
Tuan Su Songyu terlambat. 月儿来迟了。 Tuan Su Saizhou terlambat. 谢招来迟了。 Master Su. Liliang terlambat. Apel. Para kepala keluarga besar Luochen justru menunjukkan rasa hormat layaknya murid kepada dia. Saya mendengar dari bawahan saya. Tidak disangka ada seseorang yang berani. Tidak menghormati Anda di lalang bawah tanah ini. Berani sekali. Tidak apa-apa Tuan Chen, dan saya menyalakan lentera langit. Hanyalah dorongan sesaat. Saya hanya tidak menyangka akan dikalahkan. Tuan Su nyawa klan Su kami. Semuanya milik Anda. Saya Song Yu, bersedia menjaminkan seluruh aset keluarga Song sebagai agunan untuk uang jaminan lelang Tuan Su. Saya Sai Yao, bersedia menjaminkan seluruh aset perusahaan keluarga Sai sebagai agunan. Saya Liliang, bersedia menjaminkan semua aset keluarga Li sebagai agunan untuk deposit jaminan lelang Master Su. Untuk uang jaminan lelang Tuan Su, Keluarga Song sebagai kepala dari 3 keluarga besar Luochen dan baru saja mengakuisisi perusahaan keluarga Wang pasti memiliki nilai pasar hampir 100 miliar bukan? Keluarga Si dan Li juga memiliki nilai pasar puluhan miliar. Maka deposit jaminan Master Su, bukankah itu akan mencapai 100 miliar? Ini deposit jaminan ratusan miliar. Dalam sejarah lelang kita, ini benar-benar belum pernah terjadi. Ini melanggar aturan. Siapa itu yang berani melanggar aturan di wilayah Long Xiaotian saya? Long Xiaotian Kaisar bawah tanah Provinsi Jiangsu. Klan Long, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. 3 keluarga besar Luochen ini secara terang-terangan menentang aturan rumah lelang. Mereka secara pribadi menyediakan deposit jaminan untuk Olai Chunshan. Ini jelas, sama sekali tidak menghormati Anda. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Klan Long selalu paling tidak menyukai mereka yang melanggar aturan di lantai lelang. Klan Long bagaimanapun adalah kaisar dunia bawah Provinsi Jiangsu. 3 keluarga besar Luochen sepertinya. The film was Glenn Long. translated and narrated by M. Keponakan Song. Saya dengar Anda memimpin keluarga Si dan Li ke pelelangan untuk memberikan deposit keamanan tanpa izin. Apakah Anda sama sekali tidak menganggap saya Long Xiaotian dengan serius? Hari ini saya Long Xiaotian memberikan Anda muka. Tinggalkan barang-barang dan deposit keamanannya. Anda boleh membawa orang-orang Anda pergi. uang jaminan boleh tetap ada. Tapi peta pembuluh naga 9 tripod harus menjadi milik Tuan Su. Long Xiaotin, Anda dengarkan saya baik-baik. Luocheng ini adalah wilayah keluarga Song. Di Luocheng, seekor naga harus melingkar dan seekor harimau harus berbaring. Kami biasanya menyapa Anda dengan hormat sebagai klan Long. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda itu hebat? Berani menyulitkan Tuan Su, rumah lalang Anda tidak akan bisa berpijak di Luocheng. Berani-beraninya bersikap angkuh di Luochen. Anda jelas tidak menghormati ketiga keluarga besar. 3 keluarga besar benar-benar berbicara kepada klan Long seperti itu. 3 keluarga besar Luochen pasti sudah kehilangan akal. Baiklah, baiklah, baiklah. Tampaknya angin perubahan sedang bertiup di Luochen. Ini adalah staf gunung dan sungai Kian Bumi. Leluhur Anda adalah gadis itu, Long Li. Anda adalah keturunan generasi ke-29 dari Long Li. Saya memberikan hormat kepada Master. Long Li adalah murid yang saya beri nama. Demi mendapatkan staf gunung dan sungai Kian Bumi ini, dia berlutut di depan gua tempat tinggal saya selama semalam suntuk. Master mohon menjadi saksi. Pada masa itu kultivasi leluhur Master Long Li kami telah mencapai puncak tahap Master Soul. Teknik Kian Bumi miliknya telah dipraktikkan hingga tingkat dewa.
Sayang sekali dia akhirnya tidak memiliki afinitas untuk naik tingkat. Sebelum wafat leluhur kami menginstruksikan keturunannya untuk mengembalikan tongkat gunung dan sungai Qian Bumi kepada Master Su. Selama bertahun-tahun keturunan keluarga Long telah mencari kemana-mana, namun tidak pernah menemukan jejak Anda, Master. Saya tidak menyangka Long Xiaotian yang akan mengembalikannya. Saya tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Anak konyol. Sekarang staf gunung dan sungai penguasa bumi ini sudah tidak berguna bagi saya. The film was Anda harus translated menyimpannya and untuk keluarga Long narrated Anda. by M Media. Terima kasih atas harta ini, Master. Bangkitlah, mati dalam manual ini. Bahwa sepertinya tidak dinyatakan bahwa orang lain dilarang menambah deposit jaminan. Lalu peta pembuluh naga 9 tripod ini. Peta pembuluh naga 9 tripod ini didapatkan oleh leluhur kami dari alam rahasia. Jika Anda menginginkannya, Master, silakan ambil. Tongkat gunung dan sungai Qian Bumi ini membantu leluhur kami mengusir musuh kuat beberapa kali. Setelah leluhur wafat, dia meninggalkan banyak harta. Hari ini bertemu dengan Anda, Master. Keluarga Long saya bersedia menawarkan semua yang kami miliki. Pasti leluhur kami di alam baka sekarang dapat beristirahat dengan tenang. Hei, tidak, itu mustahil. Ini benar-benar mustahil. Apa yang sedang Anda lakukan? Orang Dacia, saya telah mengingat Anda. Itu adalah teknik perubahan bentuk hantu aneh. Dia berlari terlalu cepat. Pelelangan dunia bawah tahun ini, pemenang hadiah utama adalah Master Su nomor 355. Mari kita bertepuk tangan dan memberi selamat kepada Master Su. Xiao Fengtian, guru dari Xiang Jiangsu. Selamat kepada Anda karena telah keluar dari meditasi terasing, Master. Melapor kepada Anda, Master. Junior Xiang Tianfu di alam fana telah padam lampu jiwanya. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Master saya tidak akan membiarkan kalian pergi. Saya saat ini berada di saat-saat kritis dari 9 putaran nirvana. Begitu saya menyempurnakan keahlian ilahi saya pasti akan membuat orang yang menyakiti murid saya lenyap menjadi abu. Dengan begitu, Bibi Jen menagih utang. Begitu saja. Itu benar-benar keren. Anda tidak melihat ekspresi Long Xiaotian saat itu, bahkan lebih spektakuler daripada pertunjukan topeng. Ikatan karma saya di Luo Cheng kini telah selesai. Saya akan pergi keluar dan melakukan perjalanan untuk sementara waktu. Kita Bien harus dipraktikkan sebanyak 3 siklus setiap hari. Ingatlah untuk tidak mengabaikannya. Dikirim oleh Su Miaozhen. Bos, saya sudah meminta 3 ahli untuk menaksirnya. Ini sama sekali bukan barang asli dinasti Yuan. Anda jelas mencoba menipu saya. Omong kosong. Botol ini dibawa keluar dari istana oleh kakek buyut saya dahulu kala. Barang ini telah diwariskan selama 4 generasi. Saya Wang Lau telah berbisnis di jalan ini selama 30 tahun dan tidak pernah menjual barang palsu. Tuan, bolehkah saya melihat botol ini?